Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan ya untuk melanjutkan topik kita. Ini sudah minggu kelima ya. Jadi minggu kelima, keenam, ketujuh. Setelah itu Anda UTS ya. Dan setelah itu juga dosen pengampunya Pak Romi kayaknya ya. Gitu. Oke, tapi sebagai informasi sampai hari ini kita belum punya grader. Konon ceritanya baru mau dirapatkan besok Kamis ya tanggal 10. Ya mudah-mudahan dah. eh, Grader itu fungsinya nanti untuk Anda tutorial ya, untuk latihan soal-soal begitu. Juga nanti untuk memeriksa PR-PR Anda ya. Gitu. Jadi sampai hari ini PR-nya belum dikoreksi ya, karena tugas grader itu mengoreksi PR. Oke ya, kita lanjutkan lagi topik kita ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, hari ini kita melanjutkan topik waktu minggu lalu ya kita. Oh dan ya, saya mohon maaf itu hari Sabtu tidak bisa ya. Ya, ada satu acara ya gitu. Tapi tidak usah khawatir ya, nanti ada aparnya bisa kita ganti di kesempatan lain. Yang penting kita sepakat. Tapi ya sudah kita lewatin saja dulu, barangkali di akhir kuliah lah atau di akhir minggu atau apa gitu kita janjian ya untuk apa nambah itu ya. Kalau topiknya belum selesai misalkan ya, kalau topiknya sudah selesai ya sudah ya. Kita tidak harus sih apa betul-betul sekali dua kali itu nggak masalah sih menurut saya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke sirkuit eh, apa resistansi dan kapasitor ya RC. Itu di mana di sini ada karakteristik yang menarik gitu ya. Di mana ketika ada fungsi dari kapasitor itu ya, ketika pertama kali diisi misalnya gitu ya, dia pertama itu apa kelakuannya itu seperti kawat biasa kan gitu ya, seperti kawat biasa. Tapi lama-lama kayak saklar yang terbuka gitu ya, karena arusnya jadi nggak ada, karena dia jadi dia menentang perubahan ya setelah penuh gitu ya. Nah, jadi di sini kalau di gambaran ini terlihat nih ketika ini pengisian ya, ketika pengisian asalnya nol kan muatannya, kemudian terus gitu ya, potensinya lama-lama jadi tinggi. Ini potensial nih ya. Eh, Epsilon di sini maksudnya tegangan ya. Jadi kapasitas kali tegangan ya. Jadi muatan ya di sini. Jadi terus dia maksimum muatannya ya di sini. Jadi asalnya nol sampai akhirnya muatannya penuh ya gitu. Nah, kemudian kalau yang ini di sebelah kanan ini ketika kemudian apa saklarnya kita pindahkan gitu dari apa namanya dari A ke B sehingga dia kan terputus tuh dari sumber tegangan kan. Nah, ternyata arus tidak langsung nol ya, tapi terjadi yang namanya pelepasan muatan dari kapasitor kan gitu. Nah, muatannya itu tentunya akan lepas lagi kan dari asalnya maksimum, kemudian dia turun kan, shoot gitu. Jadi menarik kan. Nah, apalagi nanti kalau Anda bisa bereksperimen, mungkin nanti di tugas di akhir lah, di akhir kuliah nanti ada tugas untuk ini ya. Gitu. Selain PR-PR teori gitu kan ya biar ya dan nanti Anda juga sebetulnya ketika ngerjain tugas ini boleh juga sih ke lab fisika dasar barangkali di sana sudah ada. Anda tinggal masang resistor ya, kemudian baterai, kemudian kapasitor kan. Tinggal ini terus diukur apa namanya muatannya atau arusnya kan bisa diukur di sini bagaimana kan arusnya ya arus yang bisa Anda ukur kan pakai ampere meter kan. Kemudian juga apa tegangan ya gitu. Oke, kayak gitu. Oke, jadi hari ini kita akan bagaimana menghitung pelepasan kapasitor melalui resistor ya. Kemudian menghitung pengisian kapasitor melalui resistor gitu. Gampang kan? Jadi perilaku kapasitor yang sudah juga kita singgung di minggu yang lalu ya.
Jadi kapasitor itu menahan perubahan dalam muatan dan tegangan gitu ya. Ada istilah pengisian daya, artinya ketika awalnya kapasitor itu bermuatan nol ya, ditaruh dalam satu rangkaian, di situ ada tegangan, ada resistor, kemudian kita pasang kapasitor, maka awalnya kapasitor itu berperilaku seperti kawat biasa gitu. Artinya ya dia hanya kan misalnya gini ya, ini ada tegangan ya kan, kemudian ini ada resistor, kemudian ini ada kapasitor gitu. Jadi awalnya sih dia seperti kawat biasa, jadi kayak kawat aja gitu kan mengalirkan, jadi arus mengalir gini aja kan. Tapi lama-lama di sini numpuk ya. Nah, terus akhirnya dia seperti saklar gitu, jadi kayak terbuka kayak gini ya. Kayak gini, jadi kayak terbuka gitu, saklar terbuka akhirnya. Artinya tegangan di kapasitor itu apa namanya sama persis dengan tegangan sumber dan arus di sini sudah jadi nol ya. Gitu. Jadi arusnya asalnya ya nanti kita lihat ya kapasitornya jadi ke sini arusnya biasanya tiba-tiba itu asalnya ada tiba-tiba jadi nol gitu loh ya. Nanti kita lihat ya. Gitu. Nah, kemudian pemakaian kapasitor artinya yang tadi ini kalau di sini kan di mana tadi ya? Nah, ini kan yang namanya pelepasan itu ketika dari saklar titik A langsung kasih ke B gitu ya. Sehingga sumber tegangannya kan jadi nggak ada. Nah, maka di sini akan terjadi pelepasan ya. Kenapa terjadi pelepasan? Ya karena ada perubahan potensial kan di sini ini lebih besar daripada ini maka ya arus akan muncul kan gitu. Maka nanti kita lihat ketika pelepasan ini jadi negatif. Ya, jadi karena memang ada ketika kita apa namanya ada terjadi perubahan polaris kayak gitu ya. Jadi tegangannya jadi dari sini ke sini ya seperti itu. Nanti kita lihat. Nah, awalnya kapasitor itu berperilaku seperti baterai gitu ya. Jadi dia membuat beda potensial antara dua titik kan. Kata kelakuan baterai kan kayak gitu ya. Membuat beda potensial antar titik sehingga akan muncul arus ya gitu. Nah, tapi lama kelamaan kapasitor itu berperilaku seperti kawat biasa gitu. Jadi arusnya tuh lama-lama juga asalnya ada, kemudian jadi berperilaku seperti kawat biasa. Jadi suatu ketika jadi nol juga ya, gitu hilang habis ya. Gitu. Oke. Nah, kita lihat nih ada apa namanya kita berlogika gitu ya. Contoh ini ada kapasitor ya. Pada awal ini kapasitor kan. Jadi ini ada hambatannya 2R, kemudian di sini hambatannya R ya. Ini ada sumber baterai BGL ya. Karena besarnya E besar gitu. Ingat E di sini beda dengan medan listrik ya. Di sini adalah sumber tegangan. Ya, satuannya tentunya volt ya gitu. Ini ada saklar 1, saklar 2 ya. Nah, berapa tegangan melintasi kapasitor segera setelah saklar S1 ditutup gitu. Ketika ini masih terbuka nih. Kemudian kita tutup jebrot gitu kan. Nah, berapa nih tegangan yang melintasi si C ini? Gitu. Nah, kita kembali ke apa namanya definisi awal kapasitor itu ketika terjadi pengisian awalnya dia berperilaku seperti kawat ya. Kalau kawat kan beda potensialnya kan sama, berarti ya dia isinya nol ya. Kemungkinan gitu. Oke. Ya, karena awalnya kan Q-nya nggak ada ya, kemudian versinya nol dan arusnya ini lewat arus nih, berarti arusnya di sini akan menjadi E/2R ya, gitu. Cari voltase atau tegangan di kapasitor setelah saklar ditutup untuk waktu yang sangat lama. Nah, lama, ya kan, dia kan menumpuk nih si muatan lama-lama kan di sini nggak ada arus. Jadi kelakuan kapasitor seperti saklar terbuka kan gitu. Sehingga beda potensial antar titik dan ini mesti akan sama dengan E ya. Gitu. Oke. Jadi dia akan sama dengan E atau muatannya akan jadi E kali C kan. Kita masih ingat kan kapasitans itu adalah muatan perbeda potensial ya gitu. Kapasitas adalah muatan perbeda potensial gitu. Sehingga adalah beda potensial kan E di sini kali C ya gitu.
Nah, arusnya jelas jadi 0 ya di sini karena dia seperti kawat terbuka ya gitu. Oke. Nah, setelah ditutup lama kan gitu ya. Saklar 1 dibuka gitu. Saklar satunya dibuka. Sprot dibuka kan? Dibuka. Dan saklar 2 ditutup. Nah, gitu. Saklar 2 ditutup. Kan kalau asalnya ini kan nggak ada yang mengalir ke sini kan, saklar 2-nya terbuka kan. Tapi kemudian setelah ini saklar 2-nya dibuka gitu, ditutup gitu ya. Saklar 1 dibuka. Berapa arus melalui resistor yang kanan ya, segera setelah saklar 2 ditutup gitu. Tentunya logika kita ya di sini kan jadi dia berkelakuan seperti apa namanya tadi baterai ya. Sehingga di sini E, sehingga ya berarti E per L lah ya gitu. Kita lihat, oke betul ya. Jadi dia berkelakuan seperti ya baterai, sehingga di sini jadi E, sehingga arus di sini akan menjadi E per R. Jadi sekarang baterai dan resistor R2-nya terputus ya karena kita buka. Jadi kita memiliki sirkuit yang berbeda gitu. Karena C terisi penuh ya, terisi penuh sehingga tegangannya akan sama dengan tegangan baterainya kan gitu. Nah, ketika ini kita tutup dan ini kita buka, maka dia berkelakuan seperti baterai ya. Sehingga akan muncul arus di sini yang sama dengan E per R ya gitu. Oke. Nah, oh ya nanti rangkaian ini kalau Anda lihat kan sederhana ya. Jadi ada GGL, ini bisa pakai baterai, kemudian ada saklar, kemudian ini ada tahanan. Ya tahanannya misalnya Anda pakai yang 1000 berapa ohm gitu kan, bisa sembarang ya. Yang penting ini lebih besar daripada ini. Kemudian nanti Anda coba ya, nanti bisa juga mengukur ya karakteristik dari apa arus ya, karakteristik. Kan gampang ya karakteristik arus, tinggal Anda pasang di sini apa namanya ohmmeter ya, gitu dipasang di sini. Dilihat karakteristik arusnya ya, dipasang ohmmeter, kemudian ya, kemudian Anda bisa lihat bagaimana betul nggak sih karakteristik arusnya itu kan. Pertama misalnya ini ditutup, ini dibuka, kemudian kita lihat ini namanya pengisian kan, pengisian kapasitor gitu. Nah, kemudian ini Anda setelah mungkin mendekati 0 ya, mungkin tidak untuk 0 apa 0 sempurna gitu agak lama ya, tapi kan yang jelas ini akan termuati sampai suatu ketika ini arus menjadi 0 di sini. Kemudian ini Anda buka, ini Anda tutup, maka juga di sini Anda kan melihat ada perubahan arus di kapasitor kan. Jadi ada arus tapi arusnya arus dari kapasitor kan. Ini Anda bisa lihat juga karakteristiknya. Betul nggak sih seperti yang teori kita sekarang kan gitu. Oke, tapi nanti itu mungkin tugas di akhir-akhir nanti lah gitu. Jadi Anda biar sedikit bereksperimen lah. Modalnya ya kalau nggak ingin bermodal Anda main ke lab fisika dasar ya. Tapi kalau beli juga mungkin baterai kan sekarang pakai baterai biasa. Kemudian kalau Anda tahu Arduino ya, ada papan di situ, itu tinggal Anda beli tahanan, kemudian kapasitor, kemudian ohmmeter ya, gitu, ampere meter ya, gitu. Dan sekarang juga ada yang 30.000 dan sebagainya, biar Anda tahu sedikit tentang eksperimen ini ya. Gitu. Tapi nanti ya di akhir kuliah kita ya. Gitu. Oke, nah ini yang akan kita bahas ya tentang karakteristik dari sirkuit RC. Jadi dalam sirkuit RC ini kita memvariasikan variasi dari arus ya dan pemakaian ya. Jadi misalkan ini mulai dari pelepasan ya. Anggap saja kita sudah punya apa namanya kapasitor yang sudah termuati penuh gitu ya. Nah, kemudian tadi kan saklarnya kan setelah penuh dikebekan, jebret dikebe ya gitu. Jadi C awalnya termuati dengan Q0 atau C kali beda potensial ya gitu. Nah, kemudian saklar dihubungkan ke B pada T sama dengan 0 ya. Nah, hitung arus dan muatan sebagai fungsi waktunya ya. Hitung arus dan muatan sebagai fungsi waktunya.
Nah, kemudian kita lihat teorema loop ya. Kalau kita ngikuti teorema loop kan tadi boleh juga sih misalnya kita punya loop di sini kan. Kita punya loop ini ya. Ini misalkan ya. Kita loop ini sehingga ini ada penurunan tegangan, ini boleh minus, minus, tapi karena minus minus kan sama dengan nol ya, tidak ada sumbernya. Di sini kan terjadi penurunan tegangan juga kan. Jadi di sini penurunan tegangan jadi IR plus kemudian kita pakai KVL ya, pakai Kirchhoff voltage law. Jadi ini akan ada penurunan tegangan ya. Jadi kalau kita searah arusnya ke sini, berarti penurunan tegangan di sini menjadi min IR, min Q per C kan. Jadi ada penurunan tegangan min Q per C karena minus minus kita coret minusnya ini sama dengan nol kan gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita ingin mengubah arus itu kan perubahan muatan terhadap waktu sebetulnya. Jadi arus itu kan laju perubahan muatan terhadap waktu gitu. Nah, maka kita ganti I-nya dengan dq dt. Sehingga nanti kalau Anda masukkan ke sini, ini akan menjadi R dq dt plus Q per C sama dengan 0 kan gitu. Nah, kemudian pertanyaannya gimana? Ini bagaimana nih menyelesaikan ini ya, gitu. Sebetulnya sih kalau Anda sudah tahu integral mudah ya. Tinggal di sini ada kalau Anda masukkan ya. Ini kan menjadi gini kan? dq dt ini ada min Q, kemudian sini RC kan? Gitu. Jadi masukkan sini dq per Q ini min RC dt, integralin aja gitu kan. Integralin aja langsung kita tahu kan bahwa Q-nya adalah eksponensial kan. Jadi Q-nya adalah ln. Anda ingat kan? Integral dq dq itu adalah ln kan? Ln Q kan? Ln Q, kemudian ini ada min RC-nya kan konstanta kan? R dan C kan tidak fungsi waktu kan dia. Sehingga di sini kan T per RC kan gitu. Sehingga Q-nya adalah Q0 E pangkat min RC kan, T per RC. RC-nya biasanya jadi tau kan gitu, atau waktu karakteristik lah gitu dari satu tahanan tertentu kan gitu. Nah jadi gitu. Nah, tapi untuk ini, nah kita bisa pakai solusi tebak tadi ya. Kalau Anda tahu integral tadi kan kita langsung nggak usah tebak juga pakai integral kan. Jadi integral menjadi ini kan. Nah kan seperti yang saya bilang tadi, dia menjadi Q0 menjadi T per tau, tau-nya itu adalah RC tadi ya. Nah, sebetulnya solusi ini bisa kita tebak, benar nggak sih solusi kita ini? Ya bisa kita turunkan, kita masukkan ke persamaan ini jadi 0 kan. Jadi ketika kita udah tahu ini Q0, E min C per T atau Q0 itu kan C kali tegangan ya gitu. Nah, bisa kita derivatifkan terhadap waktu kan, itu sehingga kemudian masuk ke sini ya jadi 0 juga berarti betul ya. Atau kita juga dari syarat batas ya, ketika T-nya 0, ini muatan jadi masih muatannya maksimum kan. Jadi ketika T 0, Q-nya itu adalah maksimum. Kita masukkan sini. Ketika T-nya 0, ini kan E pangkat 0, itu kan 1 ya. Sehingga betul, jadi Q0-nya itu adalah C epsilon itu kan gitu. Nah, ketika T-nya tak berhingga, sesuatu besaran yang suatu besaran E pangkat minta berhingga itu kan ya sebenarnya seper eta berhingga gitu kan. Seper eta berhingga itu kan tak berhingga, sesuatu bagi tak berhingga ya 0 kan gitu. Benar kan? Jadi ketika T-nya tak berhingga atau waktunya yang lama sekali itu cuman dalam praktek ya untuk waktu yang tak berhingga itu kan sesuatu yang nggak mungkin kita ngukur tak berhingga, mungkin ya jadi ada sedikit nah, makanya biar tahu tak berhingganya itu berapa, waktu lamanya itu berapa ya kita harus eksperimen. Nah, ya Q-nya akan sama dengan 0 ya gitu. Sehingga kita bisa menuliskan ya sekarang. Kita sudah bisa menebak nih fungsi waktunya tahu sekarang. Kita bisa buat grafik ya kan. Grafik antara T terhadap Q kan gitu. Ketika T-nya 0, Q-nya di sini kan. Jadi sama dengan C epsilon. T tak beringat dia 0. Jadi grafiknya gini. Kayak gitu. Ya kan?
Gitu. Terus arusnya gimana gitu? Nah, arusnya kan kita derivatifkan dia ke T kan gitu. Jadi kita lihat di sini arusnya sini ada ya mestinya arusnya pelepasan. Nah, kan arusnya itu adalah dq per dt. Nah, Anda lihat kalau ini diturunkan ke T, ini kan turun ke T ini menjadi dE T dt itu kan Anda masih ingat du dt misalnya du misalnya dq ya du dt kan boleh ya pangkat u gitu kemudian du dt ini kan min seper. Nah i-nya itu minus gitu loh. Kenapa minus? Nah tentunya kita tahu ya tanda minus ini arus berlawanan dengan arah definisi kita. Tadi kan kita mendefinisikan arusnya kan kayak gini ya. Tapi ternyata ketika dia pelepasan arusnya itu ke sini. Logika kita bisa dilogika kan? Anda lihat arus itu kan terjadi karena beda potensial. Tentunya tidak mungkin dari potensial tinggi ke rendah ya. Sorry, dari model rendah ke tinggi gitu loh. Dari sini ke sini kan nggak mungkin, tapi dari tinggi ke rendah. Ya, dari sini ke sini kan gitu. Memang iya kan? Jadi dia berbalik gitu. Oke ya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya muatan keluar secara eksponensial dengan konstanta waktunya itu R kali C gitu. Jadi muatannya itu keluar dengan konstanta waktu. Ini namanya tau itu konstanta waktu ya. Tau itu konstanta waktunya sama dengan RC gitu. Nah, arus meluruh ya dari nilai maksimumnya yaitu min epsilon per R dengan konstanta waktu yang sama gitu ya. Konstanta waktunya kan sama di sini RC juga. Lihat ya arusnya asalnya nggak ada kan terus dia muncul ya nanti arusnya akan lama-lama. Ini kan kalau tak berhingga ini kan menjadi menuju nol ya menuju nol kan harusnya menuju nol gitu. Sehingga nah ini dia grafiknya kan kalau Anda lihat ya ketika terjadi pengosongan kapasitor itu pengosongan kapasitor ya jadi ini pada muatan ya pada muatan jadi muatannya itu asalnya kan maksimum ketika T0 dia maksimum yaitu C kali ya beda potensial ya. Kemudian dia akan meluruh sampai ketika T-nya tak berhingga dia nol ya gitu. Ketika T-nya sama dengan RC, Anda bisa ngitung nih ketika T-nya sama dengan RC, ini kan E pangkat min 1 ya kan. E pangkat min 1 atau seper E. Seper E itu kira-kira 0,333 sekian. E itu adalah 22/7 kan. Jadi berkuranglah seperti ini gitu. E2RC ya Anda langsung di sini kan. E2RC-nya dia meluruh ke sini. Nah, dia lebih rendah lagi mestinya kan. Semakin lama ya tadi nol ya gitu. Tapi lihat arusnya. Ketika dia masih maksimum, arusnya masih maksimum di sini yaitu min epsilon per R atau VR ya, V per R gitu ya. Nah, tapi ketika lama-lama ketika tak berhingga, dia harusnya menuju nol, ya kan? Karena dia tak berhingga, dia menuju nol. Ya. Sesuatu dibagi dengan E per R dibagi tak berhingga, ya nol. Jadi lama-lama dia naik tapi kan, dia naik gitu asalnya minus, kemudian naik lagi jadi nol juga gitu. Jadi di sini asalnya maksimum terus minusnya naik mengecil kan gitu, minusnya mengecil lama-lama jadi nol lagi kan. Nah, ketika dia di T sama dengan RC di sini, ya ini minus per 1 kan, jadi super E ya. Gitu. 37 maksimum ya. Jadi 37%, ya, jadi pengurangan dari maksimumnya. Gitu. Oke. Nah, sangat menarik kalau misalkan Anda bereksperimen sendiri gitu, yang melihat sendiri. Benar nggak sih kayak gini gitu. Oke. Nah, dua sirkuit yang ditunjukkan di bawah ini ya berisi kapasitor identik yang terisi penuh pada T sama dengan 0 ya. Sirkuit 2 itu memiliki resistansi 2 kali lipat dari sirkuit 1 gitu kan. Jadi T apa namanya waktu pengosongannya ini akan menjadi 2R kali C ya. Kalau ini kan R
tau-nya ini adalah RC, ya kan gitu. Anda lihat waktu pengosongannya kan berbanding terbalik ya, atau T per RC kan gitu ya. T per 2 RC kan beda. Nah, bandingkan muatan pada kedua kapasitor dalam waktu singkat setelah T sama dengan 0 gitu. Jadi ketika T sama bandingkan muatan kedua kapasitor dalam waktu yang singkat. Muatan, soalnya kan sama sih sebetulnya ya. Anda lihat T singkat. Nah, Anda lihat ini pada T tertentu ya, membandingkan muatan kapasitor dalam waktu singkat setelah T sama dengan 0. Pada T sama dengan 0 sama. Tapi setelah T tertentu, nah Anda lihat kemungkinan Q1 akan lebih kecil dari Q2. Kenapa? Ya karena waktu pengosongan Q1 itu lebih cepat daripada Q2 gitu loh. Ini kan RC, sedangkan ini taunya 2 RC. Jadi T2 itu lebih lama gitu loh daripada waktu pengosongan T1. Sehingga pada waktu T tertentu, mestinya yang Q1 lebih cepat hilangnya ketimbang Q2 gitu. Ya, sehingga semakin banyak bebannya, jadi R beban berarti kan dia semakin lama dalam hal pengosongan ya gitu. Jadi awal muatan pada kapasitor sama awalnya kan, jadi Q1 dan Q2 pada Z0 sama ya. Namun kedua sirkuit tersebut memiliki konstanta waktu yang berbeda gitu kan. T1-nya RC, T2-nya 2RC. Artinya tau 2-nya lebih besar dari 1. Jadi dibutuhkan sirkuit 2 lebih lama untuk melepaskan muatannya gitu. Oleh karena itu pada suatu waktu tertentu muatan pada kapasitor 2 itu akan lebih besar daripada kapasitor 1. Waktu tertentu maka kapasitor 2 masih cukup banyak gitu kan dibanding Q1. Oke, kemudian yang berikutnya, kapasitor dalam rangkaian ditunjukkan pada awalnya dimuati sampai Q sama dengan Q0. Pada T sama dengan 0, saklar dihubungkan ke posisi A. Sprot ke sini kan. Nah, manakah dari grafik berikut yang paling mewakili ketergantungan waktu ya pada muatan C? Jadi kalau kita lihat nih, ketika T0 kan, T0-nya ke sini, klik gitu. Nah, kemudian ini ada T0, setelah T0 dia seperti ini. Ya, kemudian atau dia setelah T0 itu juga seperti ini gitu. Atau ini akan seperti ini ya gitu. Manakah dari berikut ini yang dengan apa yang benar gitu ya, mengaitkan antara T0 dengan konstanta waktu T saat saklar berada pada A gitu. Oke. Kalau kita lihat di sini T0 itu saklar dibalik. Nah, Anda lihat pada T0 saklar dihubungkan ke posisi A. Ceprot gitu kan. Nah, pada saat T0, ini T sama dengan 0, saklarnya di sini. Kemudian pada T sama dengan T0, saklarnya ke B kan gitu loh. Kasihin ke B gitu. Artinya ketika di sini kan ada peluruhan muatan, tapi waktu luruhnya itu R kali C kan. Tapi ketika dihubungkan ke B, ini 3R C kan gitu. Artinya lebih lambat dia. Kira-kira karakteristiknya yang mendekati yang mana? Oke, tentunya yang. Oke, kalau kita lihat ini Q ya. Pelepasannya ini kalau ini kan sama ini mestinya untuk kalau ini R ya. Kalau yang ini mestinya tadi ini T0-nya itu di sini dulu gitu. Jadi lebih kecil lagi, setengah R atau seperempat R gitu. Yang ini berarti yang A ya. Oke, yang A ya. Kenapa? Karena ya beda gitu loh. Jadi ketika di sini kan pelurunya sebesar super RC, tapi ketika setelah T0, sini dia sepertiga RC. Jadi lebih lambat lagi. Gitu ya. Gitu. Ya. Oke, ini ya T0-nya ya. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, sirkuit RC yang pengisian kapasitor. Kita lihat kalau tadi kan pelepasan kapasitor. Nah, sekarang pengisiannya. Nah, pengisian kapasitor seawalnya tidak bermuatan ya. Hubungkan saklar pada A, pada T sama dengan 0 ya.
hitung arus dan muatan sebagai fungsi waktunya. Gitu. Nah, kita bisa menduga ketika ke A, T0-nya ini kan seperti kawat biasa. Dia 0. Ya, gitu. Tapi lama-lama ini akan jadi arusnya akan jadi 0 ya. Atau muatan jadi tegangannya sama dengan tegangan ini gitu loh. Nah, berarti di sini ya kita bisa lihat ya. Nah, kita masukkan deh ke persamaan ini. Anda lihat teorema pakai KVL atau Kirchhoff Voltage Law ya. Ini ada terjadi kenaikan tegangan ya, tegangan dari positif naik ke sini kan. Berarti ini terjadi kenaikan tegangan. Ini positif epsilon atau tegangan, kemudian di sini ada terjadi penurunan tegangan, maka di sini min I kali R, kemudian di sini juga terjadi penurunan tegangan, ini min Q per C sama dengan 0. Kemudian kita ganti I-nya dengan D per Q, ya kan? Nah, sehingga dQ per dt, sorry ya. Sehingga Anda masukkan ini menjadi epsilon, kemudian ini R dQ dt plus Q per C. Nah, ini juga begitu. Kita kita selesaikan ya mirip-mirip yang tadi ya. Jadi dari loop gitu ya. Nah, kita selesaikan. Kita pakai solusi uji gitu. Solusi uji ya. Pada saat T sama dengan 0, muatan kan akan sama dengan 0. Padahal muatan itu kan ya mirip-mirip kan dengan yang tadi itu. Mesti E pangkat min T per RC lah. Nah, ketika T0, dia 1 kan. Nah, berarti ini 1 min 1. 0 kan? Betul. Nah, ketika T-nya tak berhingga, ini kan jadi 0. Jadi muatannya adalah maksimum. Jadi C per kali epsilon gitu. Ini muatan maksimum. Jadi ini 1 min ET per C. Nah, solusi ini benar nggak? Kita coba gitu. Kita turunkan terhadap waktu, ya kan? Ini kita dq/dt-nya kita turunkan terhadap waktu. Ini 0 ya. Kemudian yang ini minus. Oke, ini ada terjadi kesalahan. Ini mestinya positif ya. Kenapa? Ya. Ini positif. Kenapa? Karena tadi di sini udah minus. Ini 0. Ini minus. Ini min per RC kan. Jadi min kali min positif. Sehingga ketika ini positif, kalau Anda turunkan, kita masukkan ke sini ya. Jadi ini positif sebetulnya ya. Ini kan menjadi R kali ini kan di C-nya saling hilang, ini positif. Ini positif. Kemudian plus di sini ada Q per C, Q-nya ada ini kan, Anda masukin ini per C hilang ya, gitu. Oke, kemudian ya Anda lihat di sini ini plus, ini minus, ini akan saya menghilangkan, tinggal E, betul kan? Gitu. Jadi ini R dQ dt per ini sama dengan epsilon, itu sama epsilon. Berarti persamaan kita betul. Tapi juga kita bisa lihat tes dari syarat ya, syarat batasnya gitu. Ketika T sama dengan 0, muatan 0. Anda lihat nih ketika T 0, ini kan E pangkat 0 kan 1. Berarti 1 min 1, 0, betul. Ketika T-nya tak berhingga, ini tak berhingga ya, berarti ini 0. Jadi ini C kali E yang tidak adalah Q ya. Tuh. Nah, kan harusnya juga bisa kita lihat sekarang. Ya ini bentuknya ini kalau harusnya kita masukkan, dia akan positif. Anda lihat di sini, ya karena dq dt-nya ini 0, kemudian ini min, jadi seper RC, C-nya hilang, jadi betul ya harusnya positif. Gitu. Harusnya adalah epsilon per R di sini ketika T0. Positif dia. Nah, kalau grafiknya kan ya kayak gini kan. Nah, grafiknya kita bisa lihat, udah lihat ya bahwa saat pengisian kapasitor gitu, pada saat pengisian kapasitor muatan itu seolah-olah kan dimuati kan. Jadi itu asalnya 0, T 0 adalah 0 terus naik terus sampai tak berhingga lama-lama maksimum kan di sini. Muatannya jadi C kali tegangan ya. Tegangan sumber gitu. Nah, kemudian arusnya asalnya T-nya awalnya maksimum, terus lama-lama kan jadi 0 ya. Jadi kayak saklar terbuka tadi gitu. Lama-lama dia turun.
Nah, terus jadi 0 ya gitu. Pada state abering. Nah, lihat ya. Oke, jadi sesuatu yang menarik ya. Jadi ada ketika pengisian kan, serut, serut, kemudian ketika apa namanya pelepasan, serut, serut gitu. Oh. Oke, kita lihat lagi sekarang contohnya. Pada saat T sama dengan 0, saklar dipindahkan dari posisi B ke posisi A. Ya, dari posisi B ke posisi A. Pada rangkaian yang ditunjukkan, kapasitor awalnya tidak bermuatan. Oke, berarti ini kan kasus pengisian ya. Dari B ke A gitu. Berarti ini kasus pengisian gitu. Ini R ya. Nah, pada waktu T sama dengan T1 sama dengan tau, taunya itu di sini kan RC ya. Ya, kalau di sini sih dua ini kita lihat nanti. Kalau awalnya ini 2 RC, iya toh, 2 RC. Kalau Anda lihat ini 2 RC ya. Karena ketika awal dia berperilaku seperti kawat, gitu. Sehingga di sini ada arusnya itu adalah epsilon per 2 RC, ya, gitu. Sorry, per 2 R, ya, per 2 R. Kan? Di sini ada 2 R. Nah, oke, di sini muatan Q1 pada kapasitor pada saat T1 ini 1 min 1 per E. Benar ya? Tadi kan ketika T sama dengan T1 sama dengan tau, maka Q-nya, tadi rumusnya itu yang ini. Jadi ketika T-nya sama dengan awal 0, jadi ini dia ya, 1 min 1 E. Kemudian dari muatan asimptotik ya, Q finalnya CE. Apa hubungan Q1 dan Q2 dari muatan kapasitor pada waktu T sama dengan T2-nya itu 2 tau gitu. Ya, lihat ya. Apakah apa? Kita lihat. Oke, ternyata lebih kecil. Nah, jadi kita lihat di sini ketika tau sama dengan di sini kan 2 RC ya. Ketika tau di sini apa namanya? Kalau kita kasih kita lihat apa namanya menguji ya. Jadi muatannya meningkat sesuai dengan ini kan. Q sama dengan C epsilon min 1 E tau per 2 RC yang saya bilang tadi ini ada 2 RC-nya. Nah, kemudian jadi pertanyaan bagaimana kenaikan muatan ini berbeda dari kenaikan linier ya gitu. Nah, kita lihat ternyata memang ketika tau ya di sini ya. Kemudian ketika 2 tau ternyata dia tidak linier di sini menjadi 2Q, tapi dia seperti ini dia kan asalnya. Nah, kan gitu. Jadi dia ada di sini. Berarti Q2-nya itu lebih kecil daripada 2Q1. Kan 2Q1 kan di sini gitu. Ya. Oke, nah jadi di sini kalau kita perhatikan satu yang simetri ya. Jadi ketika pemuatan dia seperti ini kan. Itu ya. Jadi muatannya kemudian ini arusnya, ya kan. Kemudian ketika pengosongan ini dia asalnya maksimum kosong, arusnya dari minus menuju 0, ya kan. Ini naik, jadi minus min ER kemudian naik menjadi kosong ya. Gitu. Oke. Nah ini sirkuit RC yang sangat menarik katanya ya. Jadi ini ada sumber muatan, kemudian ini ada C, ini R1, R2, kemudian ada saklar. Nah, pertama tinjau perilaku jangka pendek dan panjang dari rangkaian ini. Ya. Perilaku jangka pendek, awalnya kapasitor bertindak seperti kabel yang ideal ya. Karenanya, makanya I1-nya itu adalah E0 per R1 dan I2-nya jadi 0 ya, karena dia shortcut kan gitu. Nah, perilaku jangka panjangnya, untuk latihan Anda, perilaku jangka panjangnya ini kan jadi nggak ada kan. Ini jadi kayak saklar terbuka,
Nah, sehingga nanti I1 akan sama dengan I2 kan mestinya mengalir ke sini, tapi jadi arusnya berubah gitu loh. Jadi sama dengan ya Anda bisa lihat ya nanti ini akan menjadi apa namanya epsilon 0 per 2 per R1 plus R2 tentunya ya. Oke. Rangkaian di bawah ini berisi baterai, saklar, kemudian kapasitor dan 2 resistor. Sini R1, R2 gitu. Temukan arus yang melalui R1 setelah saklar ditutup untuk waktu yang lama. Oke. Untuk waktu yang lama tadi ya, untuk waktu yang lama sih ya oke, berarti lama-lama ini kan jadi hilang kan. Jadi I-nya kemungkinan yang ini. Oke kan? Ketika waktu yang lama si kapasitor tadi berperilaku seperti saklar yang terbuka ya kan gitu. Sehingga ya ini seolah-olah ini nggak ada harusnya ke sini kan. Ketika arusnya melewati ke sini, I1 kan sama dengan I2 tuh. Sama dengan apa? Ya E per R1 plus R2 ya. Jadi setelah saklar ditutup untuk waktu yang lama gitu, kapasitor akan terisi penuh. Nah, sehingga di sini I3-nya jadi sama dengan 0. Nah, kapasitor bertindak seperti saklar terbuka ya. Jadi I1 sama dengan I2 dan kita memiliki sirkuit satu loop ya dengan 2 resistor secara seri, yaitu I1-nya sama dengan E per R1 plus R2. Pada T sama dengan 0, saklar ditutup dan sirkuit ditunjukkan kapasitor awalnya tak bermuatan, kemudian mulai bermuatan. Nah, tadi ya. Nah, berapa tegangan kapasitor dalam waktu yang lama setelah saklar ditutup? Nah, ya mestinya P-nya sama tegangannya ini ya. VC tegangan kapasitor dalam waktu yang lama setelah saklar ditutup. Nah, berarti kan seperti tadi yang terbuka tadi ya, gitu. Nah, di sini E jadi di sini R2 R1 plus R2 ya, gitu. Ya kan? Gitu. Nah, setelah sekian lama kapasitor terisi penuh, jadi tidak ada arus yang mengalir melaluinya. Sirkuit ini kemudian setara dengan baterai dengan 2 resistor yang secara seri ya. Nah, tegangan kapasitor itu sama dengan tegangan R2 ya. Sama dengan tegangan R2 ya karena C dan R2 kan paralel ya. Nah, baik dari perhitungan langsung atau mengingat rangkaian pembagi, maka VC-nya itu adalah epsilon R2 ya dikalikan R1 plus R2 ya gitu. Oke. Ini kan sama dengan tegangan di sini kan, tegangan R2 gitu kan. Berarti ini adalah epsilon R2 R1 plus R2. Oh, oke, sorry. Nah, pada tes berapa konstanta waktu pengisian taunya? Di sini kita lihat taunya itu berapa konstanta waktu pengisian taunya. Berarti kan di sini ada sumber tegangan yang ideal tidak memberikan hambatan atau kapasitansi ya. Konstanta waktu sepenuhnya ditentukan oleh C, R1 dan R2 ya. Nah, kita lihat R efektifnya di sini adalah ini kan kayak semacam paralel ya. Gitu. Jadi seper R1 plus seper R2 jadi tau-nya adalah R efektifnya ya kali ini. Jadi di sini dia R1 per R2 per R1 plus R2 kali C ya. Gitu. Oke, jadi ini yang kita lihat lagi sirkuit yang menarik tadi ya. Jadi loop 1 ini adalah epsilon, kemudian ini ada terjadi penurunan tegangan di sini kan, min Q per C, kemudian ini min I1 R1 sama dengan 0. Kemudian loop 2 yang ini adalah E, kemudian ini min I2 kali R2, kemudian min I1 kali R1 sama dengan 0. Kemudian node-nya di sini ya, ini adalah I1, I2, I3 ya. I1 sama dengan I2 plus I3. Nah, kemudian kita eliminasi I1 pada loop 1 dan loop 2 menggunakan persamaan node ya.
Jadi persamaan node ini kita ganti apa namanya I1 dengan I1 plus I3 gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini R1, di sini ada dq per dt plus I2 ya. Kemudian ya. Jadi kita bisa lihat I2-nya ini saling hilang ya I2. Kemudian eliminasi I2 dari sini, maka kita akan dapatkan ini persamaannya ya. Jadi dq dt plus q per ini. Nah, maka kita tahu bahwa impedan karakteristiknya tadi ini adalah R1 R2 R1 plus R2 kali C ya gitu. Oke. Oke, jadi bisa kita lihat ya bahwa bentuk penyelesaian cobanya seperti ini kan. Nah, jadi diperoleh hasil yang sesuai dengan kondisi awal dan akhirnya ya gitu. Kita bisa lihat ya. Ini ada kondisi awalnya. Kemudian ini tau-nya ini ya. Oke, jadi ringkasannya kita sudah menerapkan hukum Kirchhoff ya, kemudian waktu konstanta dalam rangkaian RC itu ini ya, kemudian RC solusi pengisian ya seperti ini, kemudian seri RC untuk solusi pemakaian ya seperti ini ya, gitu. Ya, jadi setelah ini kita akan masuk ke magnetism untuk nanti kita apa? Kita ingin selain C, itu kan ada induktor ya. Tapi untuk mengawali pembahasan tentang induktor di situ karena ada arus, maka di dalam induktor itu ada medan magnet ya gitu. Maka diawali nanti dengan magnetisme ya gitu. Jadi pembahasan Rabu depan itu tentang magnetisme ya. Oke, mungkin seperti itu untuk hari ini ya. Silakan kalau mau ada yang tanya sambil saya menayangkan apa namanya itu ini stop sharing dulu. Absensi ya. Yang belum absen silakan. Oke, silakan. Halo. Suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Ya, oke. Masih, Pak. Ya, silakan kalau mau ada yang tanya sambil menunggu yang absen. Tapi waktu ini sudah habis ya. Kalau gitu terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Oh, permisi, Pak. Maaf, saya galat. Oh, udah masuk, Pak. Udah masuk. Oke. Ya. Iya, udah. Oke. Ya, kalau nanti ada yang galat tinggal note saya aja ya. Untuk dicatat ya. Nggak masalah. Pak, izin bertanya. Untuk yang PR kedua itu, tulisannya kan dikumpulkan 9 Maret paling lambat jam 23.00. Tapi di Google Classroom-nya jadi jam 7:30, Pak. Oh. Ya, Anda kumpulin 7:30 aja. Atau mau jam 11. Itu kan harus ngubah ya. Sih sebetulnya kalau di Google Classroom-nya jam 7:30 ya? Iya, Pak. Iya. Ya, jam 7:30 aja ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.